Jadi di salah satu video gue yang tentang golongan darah B dan golongan darah O, gak enaknya golongan darah O lebih enak jadi golongan darah B gitu kan, itu ada yang komen. Jujur nih gue jarang buka komen ya, alhamdulillah nih qadarullah gue sempat ngelihat komenan itu. Dia minta tolong kalau misalkan bisa nggak di react Gita Savitri ya. Mungkin dulu dia pernah nonton video gue ketika reaksi Gita Savitri ngomong ahi-ahi trash dan juga reaksi tentang child free. Jadi dia kangen gitu gue nge-react orang ini. Jadi dia mungkin kangen bagaimana gue ngasih reaksi tentang opininya si Gita Savitri yang katanya trending akibat mengkritisi Qatar. Oke? So kita langsung lihat aja di videonya seperti apa. Why I became trending on Twitter, trending nomor 1. Gue nggak tahu kenapa what I was saying was really that controversial sampai gue harus trending itu di Indonesia. Dan ada satu orang yang bertanya opini gue tentang protes atau reaksi tutup mulutnya Diman Shaf di Qatar kemarin. Tapi tenang aja, gue nggak akan nge-hate dia, gimana pun ya, dia adalah manusia, gimana dia juga saudara kita gitu ya kan. Gue nggak benci orangnya, serius. Gak tahu ya, kalau udah kenal mungkin juga sebel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Oke, permasalahan yang pertama adalah ini nih. Kita banyak banget udah tergiring opini yang dia bikin dan selalu ini polanya sama. Gue tahu dari mana? Dari judul videonya. Dari judul videonya aja tuh udah kelihatan bahwa dia itu pinter banget menggiring opini publik. As usual and as always. Lihat judulnya adalah trending di Twitter karena kritisi Qatar, oke? Dari situ aja itu udah salah, ya. Kamu coba cek di Twitter deh. Dia itu trending karena apa? Riset lebih dalam ya, lebih jauh ke dalam gitu, dia trendingnya sebenarnya bukan opini dia tentang Qatar, sama sekali bukan. Tapi dia itu trending di Twitter karena attitude-nya dia. Jadi dia ngata-ngatain orang yang berbeda pendapat di kolom komentar Instagramnya kalau nggak salah tuh, dengan ngata-ngatain orang itu stunting. Ya lu bisa baca lah ya. Dan ini pola yang sebenarnya udah biasa dia pakai dari konten-kontennya dari zaman dulu gitu. Cuman memang mostly orang Indonesia itu mudah banget tergiring opininya gitu loh. Karena judulnya adalah karena kritisi Qatar kan. Orang langsung percaya oh iya karena kritisi Qatar gitu. Padahal sebenarnya trending di Twitter bukan karena itu guys. Tapi karena lagi-lagi attitude-nya dia menyerang secara personal orang yang berbeda pendapat. Ini kalau di istilah sospol itu namanya ad hominem. Jadi ketika seseorang menyampaikan opininya terus dia tidak setuju, itu mengcounternya bukan dengan objek masalah tapi serang personal. Intinya gitulah. Dan yang kedua, dan selalu dia itu trending akibat reaksinya dia terhadap orang yang komen atau berbeda pendapat dengan opininya dia. Ya kan? Dia langsung kayak over adrenalin gitu loh. Ini kita juga nggak bisa nyalahin karena apa? Karena itu watak ya, watak orang seperti itu ya udah biarin aja. Toh yang sampai dia sendiri bukan. Kita kan nggak kenapa-kenapa juga. Kita kayak nonton panggung aja udah, panggung sandiwara. Nah yang ketiga gini, nyambung ke poin pertama tadi, opini dia tentang Qatar sebenarnya nggak meter gitu. Qatar being homophobic but justifying their homophobia with the argument that I think is very stupid, which is this is our culture. Basically they're saying that their culture is we are discriminating other people who are not heterosexual and there's nothing you can do about it. Karena aku nonton cara dia beropini pun sebenarnya nggak betah dengerin dia ngomong. Nggak tahu ya kalau yang lain ya. Kalau gue jujur gue kan otaknya golongan darah B itu memang suka loncat-loncat, tapi kalau diajak ngomong sesuatu yang sederhana dibikin rumit gitu aku nggak bisa. Jujur gue nggak bisa, makanya gue nggak betah nonton video dia sampai akhir. Bahwa dia mau beropini seperti apapun
nggak akan ngaruh. Dia bukan Jokowi, dia bukan presiden, dia bukan anak presiden, dia bukan pangeran Qatar, dia bukan presiden FIFA. Artinya, tapi nggak penting juga opininya mau A, B atau C atau Z, nggak ngaruh gitu. Dia tuh bukan siapa-siapa. Ketika kita bereaksi justru seolah-olah dia itu penting loh. Dan yang keempat, ini pola dia juga, as always, dia kan pinter banget. Dari dulu ini skill sih, sebenarnya ini skill dan ini sangat-sangat dibutuhkan di ilmu zaman sekarang. Bahkan orang-orang politik itu sampai sekolah untuk mendapatkan ilmu ini. Ilmu membuyarkan masalah ya. Jadi membuyarkan masalah utamanya dengan masalah yang lain. Jadi awalnya tadi urutan kronologinya adalah dia beropini tentang Qatar, sedikit berbeda. Dan dia menyerang balik orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia. Terus selanjutnya dia mulai gak beretitude ya kan. Dia trending di Twitter gara-gara attitude-nya. Akhirnya dia kaburkan dengan masalah yang lain. Masalah yang lainnya apa? Tadi di video yang tadi bahwa dia ngomongin tentang Qatar awalnya, terus lama-lama dia ngomongin hal lain tentang Qatar, jelek-jelekin Qatar, masalah HAM. Basically they're trying to act pious and everything dan pakai agama sebagai justifikasinya. There are other human rights issues as well yang sebenarnya ya, if we're being honest here, juga bertentangan dengan ajaran Islam. For example, like what happened with the foreign workers. Bener sih, bener. Bukan salah, itu opini dia monggo lah terserah. Tapi kan akar masalahnya kita tadi lagi ngomongin apa cuy, lagi ngomongin Piala Dunia, kenapa jadi kemana-mana gitu kan. Dan itu as always seperti itu. Itu sih kalau misalkan disuruh bereaksi satu dua hal ya gimana-gimana dia tetap ya saudara kita ya kan. Yang kedua wataknya dia udah seperti itu gitu, apa aja jadi salah di mata dia. Bukan artinya benar bahwa yang dia lihat salah adalah selalu salah, enggak. Kadang kacamatanya dia aja yang retak gitu, jadi nggak bisa melihat sisi baiknya gitu loh, paham nggak sih? Dan dia memiliki kemampuan yang mahal, yaitu membuyarkan atau mengalihkan masalah dan juga menggiring opini publik ya kan. Ayo siapa saja yang sudah tertipu ya fokusnya gitu. Kalau misalkan opini dia tentang Qatar yang ya tadi dia sempat ngomong stupid atau apa itu, Very stupid. monggo kerso, itu urusan lo. Kalau mau ngomong apa juga bodo amat gitu. Qatarnya juga bodo amat juga dia mau ngomongin apa kan. Qatar tidak akan jadi jelek hanya karena dijelek-jelekan oleh orang jelek. Salah. Qatar tidak akan jadi jelek hanya gara-gara dijelek-jelekan oleh kita gitu loh. Paham gak sih? Itu haknya dia kok, mau ngomong apapun seperti apapun terserah. Dan gua rasa sudah banyak yang mengcounter tentang itu. Termasuk salah satunya adalah si Junot ya, Herjunot Ali. Gue sempat di-share juga sama temen gua. Ya intinya Qatar itu sebagai tuan rumah, dia yang ditunjuk, yang suka-suka dia, itu rumah-rumah dia ya, rule-rule-nya dia. Monggo kerso, kita sebagai tamu ya ngikutin unggah-ungguh lah. Kalau misalkan Junot bilang bahwa teman bulenya dikasih analogi, ketika lu ke Bali, di Bali lu nggak boleh pakai pakaian seksi atau pakai celana pendek, lu mau nurutin nggak? Ya mau nurutin, oke. Nah sekarang apa bedanya dengan Qatar yang memang dia nggak mau tentang itu gitu, tentang LGBT dan kawan-kawan, yaitu haknya mereka. Jadi sama-sama punya persepsi masing-masing. Yang bikin ribut adalah ketika kita memaksakan persepsi kita ke orang lain. Itu gak akan pernah bisa dipaksain. Allah bilang di Al-Baqarah, tidak ada paksaan untuk masuk ke agama Islam. Artinya kepercayaan itu gak bisa dipaksain. Kepercayaan itu kan kaitannya dengan persepsi, dengan apa yang diyakini benar. Karena di situ gak cuma melogikakan, tapi juga mengalami, relate, pemahaman dan kawan-kawan. Panjang nanti. Kira-kira kayak gitulah ya. Sudahlah. Biarkan saja. Mending daripada dia lu nge-share konten dia, bikin dia terkenal, bikin gue terkenal deh gitu. Kali aja gue bisa dapat AdSense kan. So bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu golongan darah Gita gak sih? Yang tahu komen dong. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.